Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MPLB 2 akan mempresentasikan materi tentang peralatan dan teknologi kantor. Peralatan kantor adalah alat, mesin, dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang segala kegiatan perkantoran, baik yang digunakan secara manual ataupun menggunakan listrik, agar pekerjaan lebih baik, cepat, dan efisien. Macam-macam peralatan kantor dapat dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan jenisnya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan penggunaannya, dan berdasarkan tujuan tulis-menulis. Berdasarkan jenisnya, A. Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor agar lebih cepat, tepat, dan lebih baik. Perlengkapan kantor merupakan peralatan dengan masa pemakaian yang relatif singkat atau habis pakai. Contoh perlengkapan kantor yaitu spidol, tinta, printer, kertas, dan lain sebagainya. B. Mesin kantor. Mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, merekam, dan memproses dokumen, informasi secara mekanis, elektrik, dan magnetis dalam pekerjaan kantor. Contohnya yaitu komputer, printer, scanner, mesin fotokopi, penghancur kertas, stempel waktu, kalkulator, dan lainnya. C. Mesin komunikasi kantor. Mesin komunikasi kantor adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi baik di dalam organisasi itu sendiri maupun di luar organisasi. Contoh mesin kantor yaitu telepon, intercom, fax, dan handphone. B. Perabot kantor. Perabot kantor adalah benda yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan kantor. Perabot kantor biasanya terbuat dari kayu atau besi. Contoh perabot kantor yaitu meja, kursi, sofa, rak buku, lemari arsip, papan tulis, papan pengumuman, dan lain sebagainya. Interior atau dekorasi kantor adalah benda atau barang yang digunakan untuk menambah suasana kantor menjadi lebih menyenangkan serta memberikan kegairahan dan kenyamanan. Berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu lembaran, bentuk bukan lembaran, dan bentuk buku. Lembaran adalah peralatan kantor yang berbentuk lembaran seperti kertas HPS, kertas folio, kertas karbon, kertas pensil, formulir, plastik bening, karton amplop, map, dan lainnya. Bentuk bukan lembaran yaitu peralatan kantor yang bukan berbentuk lembaran seperti pulpen, pensil, spidol, penghapus, penggaris, gunting, pembuka surat, dan lainnya. Bentuk buku yaitu peralatan kantor yang dalam berbentuk buku seperti buku catatan, manual organisasi, direktori hubungan, direktori telepon, kamus, peta kota besar, atau yang lainnya. Berdasarkan penggunaannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu barang habis pakai atau konsumsi dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai adalah barang kantor yang digunakan sekali atau beberapa kali dan tidak tahan lama, seperti kertas, tinta printer, pensil, pulpen, dan lainnya. Barang tidak habis pakai adalah benda kantor yang pemakaiannya berlangsung lama, seperti stapler, gunting, cutter, lubang kertas, dan lainnya. Berdasarkan tujuan tulis menulis, yaitu dibedakan menjadi 2, khusus untuk penulis dan mendukung pelaku karya tulis. Khusus untuk menulis, alat yang digunakan langsung untuk keperluan menulis seperti kertas, pulpen, pensil, stif, stabilo, pensil warna. Untuk mendukung pelaku karya tulis seperti stapler, isi stapler, selotip, dan lainnya. Peralatan kantor juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan penggunaan peralatan kantor yaitu A. Menghemat biaya bila digunakan secara maksimal dan sesuai kebutuhan. Menghemat tenaga dan waktu, pekerjaan menjadi lebih teliti, memudahkan pengambilan keputusan dan memudahkan pengawasan. Menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan rapi, mengurangi kelelahan pekerja sehingga dapat menambah mutu pekerjaan. Kerugian penggunaan peralatan kantor yaitu terjadinya penyusutan peralatan kantor, memerlukan biaya untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor, memerlukan tindakan pemeliharaan dan perbaikan pada peralatan kantor. Penggunaan peralatan kantor. Penggunaan peralatan kantor hendaknya sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Penggunaan peralatan kantor perlu memperhatikan beberapa hal, seperti jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan bahan dan alat, waktu penggunaannya, jenis bahan yang dibutuhkan, tempat penyimpanan, prosedur peminjaman, serta ruang kerja. Selain itu, penggunaan atau pemakaian peralatan kantor yang berupa mesin perlu memperhatikan prosedurnya secara umum. Seperti 1. Mengetahui fungsi dan manfaat peralatan kantor yang akan digunakan dalam bekerja. 2. Memiliki kompetensi menggunakan mesin atau peralatan kantor. Selain itu, hendaknya mempelajari manual book, panduan penggunaan mesin saat akan menggunakannya.
3. Menggunakannya sesuai kebutuhan pekerjaan. 4. Untuk mesin atau peralatan kantor yang menggunakan daya listrik, tentunya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah kabel mesin telah terhubung oleh listrik atau belum? Demikian, setelah digunakan juga kabel mesin harus dicabut. 5. Mengisi dan menulis buku penggunaan peralatan kantor. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui kondisi peralatan atau mesin kantor dalam keadaan sehat atau rusak. 6. Menutup atau menyimpan kembali mesin atau peralatan kantor ke tempat semula. Prosedur pemeliharaan peralatan kantor. Yang pertama, pemeliharaan merupakan fungsi penting dalam sebuah kantor. Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara atau menjaga semua sarana dan prasarana dalam keadaan baik, karena pasti akan menimbulkan kekurangan atau kerusakan lain. Dan perawatan yang maksimal akan memberikan kelancaran. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memperpanjang kegunaan peralatan kantor yang dimiliki. Yang kedua, menjamin kesiapan operasional peralatan kantor untuk digunakan setiap waktu. Dan tujuan yang ketiga yaitu menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi standar yang dibutuhkan. Dan tujuan yang keempat yaitu mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan. Selanjutnya ada cara yang pertama, yaitu selalu membersihkan barang-barang atau peralatan kantor secara teratur. Dan yang kedua, yaitu selalu memisahkan barang-barang atau peralatan kantor yang rusak dengan yang tidak rusak. Dan cara yang ketiga yaitu memperhatikan cara menyimpan kembali barang-barang atau peralatan kantor yang telah digunakan, yaitu pada tempat semula dalam keadaan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pemeliharaan. Jenis-jenis pemeliharaan yang pertama adalah pemeliharaan pencegahan. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan protective maintenance. Dan yang kedua ada pemeliharaan korektif. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan corrective maintenance. Dan yang ketiga pemeliharaan berjalan. Pemeliharaan berjalan dalam bahasa Inggrisnya disebutkan adalah running maintenance. Dan yang keempat pemeliharaan prediktif. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan predictive maintenance. Dan yang kelima, pemeliharaan setelah terjadi kerusakan. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan breakdown maintenance. Dan selanjutnya adalah pemeliharaan darurat. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan emergency maintenance. Dan yang selanjutnya juga pemeliharaan berhenti atau shutdown maintenance. Yang selanjutnya atau yang terakhir pemeliharaan rutin atau routine maintenance. Dan yang selanjutnya lagi atau pembahasan yang akan dibahas selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang pertama yaitu barang-barang atau peralatan kantor akan terpelihara dengan baik. Dan manfaat yang kedua yaitu memperpanjang umur barang-barang atau peralatan kantor sehingga tidak perlu diganti dalam waktu dekat. Aplikasi perangkat lunak untuk perkantoran. Aplikasi perangkat lunak merupakan salah satu software yang dirancang untuk memudahkan segala kegiatan manusia, termasuk dalam mengerjakan pekerjaannya. Dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak perkantoran, aplikasi perangkat lunak pengolah kata, contohnya Microsoft Word, aplikasi perangkat lunak pengolah angka, contohnya Microsoft Excel, aplikasi manajemen proyek merupakan aplikasi yang kerap digunakan untuk mengolah tugas lebih efisien. Perangkat keras perkantoran memberikan definisi perangkat keras komputer, hardware, dan komponen pembangunnya yang produktivitas kantor dapat dibedakan menurut fungsinya menjadi beberapa kategori utama. 1. Perangkat masukan, 2. Perangkat pemrosesan, 3. Perangkat keluaran, 4. Perangkat penyimpanan, 5. Perangkat kelistrikan, 6. Perangkat tambahan. Prosedur mencetak dokumen. Perlu memperhatikan prosedur yang benar untuk mempermudah proses mencetak dokumen. Seperti 1. Menyiapkan dokumen. Perangkat yang digunakan harus sudah terinstall aplikasi atau software yang support untuk membuka file yang akan dicetak. 2. Menyiapkan dokumen.
Dokumen atau file yang akan dicetak periksa terlebih dahulu. Perlu juga diperhatikan antara lain margin, ukuran kertas, format, susunan kalimat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menghindari kesalahan cetak atau kesalahan isi dokumen. 3. Menyiapkan printer. Pastikan printer siap, kabel terhubung, atau tinta dan toner cukup. 4. Menyiapkan kertas. Siapkan kertas sesuai ukuran, posisi lurus dan tidak miring. 5. Melakukan uji coba jika diperlukan. Sebelum mencetak dalam jumlah banyak, lakukan uji coba cetak 1-2 lembar, lalu periksa hasil. 6. Melakukan pencetakan secara bertahap. Saat mencetak dokumen dalam jumlah yang banyak, lakukan secara bertahap 25 lembar, jeda 1-2 menit. Hal ini bertujuan agar print head tidak terlalu panas.